Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa, hadirin, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa. Perkenankan untuk menyampaikan salah satu hasil dari kegiatan Musyawarah Nasional Tarjih ke-32 pimpinan pusat Muhammadiyah yang berlangsung pada tanggal 23 sampai 25 Februari di Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Musyawarah Nasional ke-32 ini ditepatkan dengan kelahiran Majelis Tarjih dan Tajdid yang ditetapkan melalui Kongres Besar yang waktu itu namanya itu setara dengan Muktamar kalau sekarang, pada tahun 1927 yang diselenggarakan di Pekalongan, dan salah satu keputusannya adalah mendirikan Majelis Tarjih. Nah, dalam hitungan tahun Hijriah, maka tahun 2024 ini sudah memasuki usia yang 1 abad atau 100 tahun. Kalau menurut perhitungan Masehi, maka 1 abadnya masih 3 tahun lagi, yaitu 2027. Nah, menyemarakan 1 abad Majelis Tarjih yang sekarang namanya ditambah dengan Tajdid sehingga menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid, dimulai dari 1 abad dilihat dari tahun Hijriah. Maka diputuskan untuk diselenggarakan di tempat lahirnya Majelis Tarjih dan Tajdid, yaitu di Pekalongan. Dan dalam hal ini penyelenggaranya terutama yaitu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan disertai dengan Muhammadiyah daerah dan Muhammadiyah daerah baik kabupaten maupun kota Pekalongan, dan cabang Muhammadiyah cabang Pekajangan. Musyawarah Nasional Tarjih ke-32 membahas 3 masalah penting, yaitu pertama kalender Hijriah global tunggal, yang kedua adalah fatwa wakaf kontemporer, dan yang ketiga adalah pengembangan manhaj tarjih Muhammadiyah. Semuanya itu bersifat ke depan, ya, karena ketiga-tiga jawaban terhadap persoalan itu dibutuhkan untuk masa depan Islam dan masa depan Muhammadiyah. Bahkan ada yang terkait dengan membangun peradaban. Sering dikatakan bahwa salah satu ketidakberhasilan atau kurang keberhasilan dari bangunan peradaban Islam belum dimilikinya apa yang disebut dengan kalender tunggal. Maka ada saja problem terkait dengan kapan memulai ibadah puasa, kapan mengakhirinya, atau kapan datangnya Idul Fitri, termasuk juga problem di hari Arafah yang berlanjut dengan hari Idul Adha. Maka belum dimilikinya kalender tunggal sering disebut dengan hutang peradaban. Nah, maka Muhammadiyah tidak memulai dari nol,
tapi didorong dari pertemuan-pertemuan Muhammadiyah terkait dengan kalender Hijriah tunggal ini, yaitu dengan beberapa peristiwa. Dan peristiwa itu misalnya adalah diselenggarakannya International Hijri Calendar Congress di Istanbul, Turki pada tanggal 28 sampai 30 Mei tahun 2016. Jadi 8 tahun yang lalu. Kongres internasional itu dihadiri oleh 127 utusan atau peserta dari 60 negara. Nah, kongres ini menghasilkan sebuah rumusan kalender Hijriah global tunggal yang kemudian ini diadopsi oleh Muhammadiyah melalui Munas Tarjih yang ke-32. Apa itu rumusannya? Rumusannya adalah bahwa salah satu ciri dari datangnya bulan baru harus terjadi adanya konjungsi, yaitu pertemuan antara 3 benda langit dalam satu garis lurus, yaitu matahari, bulan, dan bumi. Nah, konjungsi ini itu ditetapkan atau terjadi sebelum jam 00 ya. Terjadi pada sebelum jam 00 ukuran waktu internasional. Kemudian kriteria yang kedua adalah imkanur ru'yah. Jadi imkanur ru'yahnya mensyaratkan tinggi hilal itu 5 derajat dan elongasi 8 derajat dimanapun itu terjadi. Jadi kalau ada di sebuah tempat berdasarkan perhitungan hisab atau astronomi, kemungkinan terjadinya ru'yah dengan ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat, maka itu dapat diputuskan bahwa di seluruh dunia akan apakah masuk 1 Ramadan atau masuk 1 Syawal atau masuk 1 Dzulhijjah gitu ya, sehingga tidak ada lagi perbedaan di berbagai tempat terkait dengan tanggal-tanggal yang begitu penting yang terkait dengan ibadah umat Islam. Nah, jadi terjadi perubahan apa yang disebut dengan perpindahan matla dari matla lokal ke matla global. Sekarang ini masing-masing negara itu menentukan hasil perhitungan awal bulan, apakah dengan menggunakan hisab ataupun dengan ru'yah, maka bulan itu dilihat dari masing-masing negara. Nah, penglihatan itulah yang disebut dengan matla lokal. Nah, sekarang dengan adanya kalender upaya untuk membangun kalender Hijriah global tunggal itu diupayakan melalui adanya matla global. Dan kriterianya tadi, apabila ditemukan di suatu tempat di mana imkan ru'yahnya itu 5 derajat ya, dan elonasinya itu 8 derajat, sementara konjungsi atau ijtima, yaitu bertemunya 3 benda langit dalam satu garis lurus, terjadi sebelum jam 12 malam, maka besoknya ditentukan sebagai tanggal 1 dari bulan baru. Para hadirin, para pemirsa, kalau ini dapat disepakati oleh seluruh negara Muslim ya, yang kemudian yang memiliki wewenang untuk mengumumkan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, dan kapan 1 Dzulhijjah, maka insya Allah dunia Islam akan memiliki kalender Hijriah global tunggal. Jadi tidak akan ada lagi perbedaan. Sudah barang tentu tantangan
keputusan mengembangkan kalender Hijriah global tunggal itu tidak semudah membalikan tangan, memerlukan waktu, karena lebih-lebih masih banyak ya di kalangan negara-negara Muslim yang menentukan awal bulan Hijriah itu dengan menggunakan ru'yah, yang dalam penggunaan ru'yah maka akan terjadi varietas, akan terjadi variasi ya, walaupun variasinya antara 2 hari saja ya, berbeda. Ada yang kemudian menentukannya hari ini dan ada yang menentukannya besok pagi. Tapi kalau itu dapat disepakati, apalagi kemudian pesertanya itu dari 60, ini hasil dari kesepakatannya disetujui oleh 80 peserta ya, dari 127 peserta, 80 peserta itu sudah menyetujui. Kemudian 16 suara abstain, kemudian ada 4 suara tidak sah, dan ada 27 peserta menerima kalender Hijriah global bizona. Jadi tetap seperti yang terjadi sekarang, bahwa di dunia ini ada 2 zona yang bisa berbeda awal bulannya. Nah, tetapi yang setuju dengan kalender Hijriah global tunggal yang sekarang dicoba untuk diperkenalkan oleh Muhammadiyah di Indonesia, yaitu disetujui oleh 80 dari 127 peserta. Jadi sudah 60% ya, kurang lebih dari peserta menyetujui itu. Nah, kalau ini bisa berhasil disosialisasikan kepada semua dunia Islam, maka insya Allah tidak akan terjadi lagi perbedaan Arafah di misalnya antara di salah satu belahan bumi dengan di Saudi Arabia, yaitu di Arafah tempat terjadinya ibadah wukuf. Nah, para hadirin, para pemirsa, jadi inti dari kalender Hijriah global tunggal itu adalah satu dunia sama ya, satu hari sama peristiwanya di belahan dunia ini. Dan itu sering disebut dengan hutang peradaban. Kita kalah oleh peradaban-peradaban lainnya yang memiliki keseragaman di dalam penentuan hari-hari besarnya. Mudah-mudahan Muhammadiyah walaupun memerlukan waktu yang cukup panjang, tetapi dengan adanya juga pihak-pihak lain yang mendukung ya, mendukung gagasan kalender Hijriah global tunggal itu, di suatu saat nanti akan menjadi kenyataan dan menjadi sebuah kontribusi yang penting dari Muhammadiyah. Dan ini juga menjadi bukti dari ciri identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi para pirsawan, bagi para pendengar dan para hadirin terkait dengan kalender Hijriah global tunggal. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.